At Prime, podcast for curious mind. Halo, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya, Puri Anindita. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara banyak banget pro dan kontranya. Ada yang optimis, tapi nggak sedikit juga yang pesimis. Soalnya jumlah aset 14.000 triliun plus ini bikin masyarakat khawatir soal pengelolaan Danantaranya itu sendiri. Takutnya bukannya membawa manfaat, malah jadi celah korupsi baru. Gimana ya manajemen risiko dari Danantara? Apa aja kita nih dari kacamata nasabah dan juga masyarakat yang perlu cermati? Untuk ngobrolin ini udah ada SVP Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan juga pengamat perbankan Bapak Trioksa Siahaan yang akan kita tanya-tanya. Yuk langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang di Uang Bicara, Pak Oksa. Selamat datang, selamat pagi. Pagi ini memang rekamannya pagi hari. Aku mau langsung aja deh dengan mitos atau fakta ya dari ahlinya nih. Kalau kita lempar kata Danantara, respon yang umumnya tertangkap di media adalah, wah ini sih bisa antara jadi Temasek atau bisa jadi kolaps kayak 1MDB-nya Malaysia nih. Nah, POV Pak Oksa melihat hal ini, betul atau tidak kemungkinan tersebut dengan kayaknya nih kutub yang sangat berjauhan satu sama lain? Silakan. Menurut saya betul, tapi dari pasar sepertinya kekhawatirannya lebih ke 1MDB, kan seperti itu. Iya. Iya. Tapi berarti benar ya, kekhawatiran orang-orang yang bilang itu tuh sahih. Betul, mungkin betul. terjadi. Kalau ngomongin probabilitas bisa kolaps amit-amit gitu ya. Yeah. Kayak cerita 1MDB Jolo yang sampai jadi buku dan sampai jadi dokumenter di Netflix itu bisa. Oke. Yeah. Tapi sekarang saya mau mulai dengan yang paling basic dulu. Begitu dirilis, Danantara ini kan disebut adalah super holding BUMN, mengoptimalisasi pengelolaan aset negara, diinvestasikan di proyek-proyek berkelanjutan di beragam sektor. Nah, untuk orang awam ini kan kita jadi nanya, kayak apa sih model bisnisnya, apalagi aset yang dikelola itu 14.000 triliun plus gitu ya. Yeah. Ada insight? Ya. Pertama mungkin yang memang perlu kita ketahui bersama bahwa dana kelolaan aset 14.000 triliun itu bukan fresh fund, kan seperti itu. Nah, ini masih dalam bentuk aset gabungan dari BUMN jika di total asetnya yang masuk ke dalam holding Danantara itu sebesar 14.000 triliun. Kan di situ ada BUMN bank seperti itu, ada Pertamina, ada PLN, ada Main ID, ada Telkom. Nah, itu bila kita kumpulkan itu seolah-olah dana kelolanya 14.000 triliun. Tapi di dana awal yang akan dikelola itu kurang lebih sekitar 20 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah. Nah, itu tujuannya apa? Memang sovereign wealth fund tujuannya adalah untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi komersil. Dan tentu saja di samping investasi komersil, bagaimana dana tersebut juga dapat untuk menggairahkan ekonomi, terutama yang dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, yang berdampak pada peningkatan kontribusi UMKM, semakin produktif, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi suatu sasaran strategis dari pemerintah dengan adanya Danantara. Nah, kita sudah punya sebelumnya, seperti INA yang sekarang ini berjalan, dan dengan adanya Danantara ini harapannya dapat lebih meningkatkan produktivitas dari aset negara tersebut. Kan begitu dengan adanya Danantara ini. Nah, kalau dengar gini kan kayaknya oke, sebenarnya ada sistem yang sudah disiapkan gitu. Nah, dengan mindset tersebut, berarti sebaiknya proyek-proyek apa nih yang didanai atau diinvestasikan Danantara? Mungkin bisa berkaca dengan apa yang berhasil di Temasek, dan jangan sampai kita mengulang kesalahan di 1MDB gitu. Silakan Pak. Ya, untuk sasaran investasi tentu yang dapat mendukung program-program pemerintah
terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, tentunya apa-apa saja sektor yang menjadi menarik untuk diinvestasikan oleh Danantara, ada pertama terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita dapat mandiri, pangan kita juga dapat secara mandiri kita kelola dengan baik, dapat berkelanjutan, itu menjadi suatu hal yang utama. Kemudian terkait dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur juga kemarin sudah disampaikan, ini menjadi suatu hal yang penting juga untuk kita perhatikan karena dari target pemerintah di pemerintahan sebelumnya itu belum sepenuhnya selesai. Kan begitu, masih ada yang harus kita lanjutkan. Kemudian sektor lain ada manufaktur, terutama yang dapat merekrut semakin banyak tenaga kerja, itu menjadi suatu hal yang penting untuk manufaktur, dan terkait dengan energi, terutama energi baru terbarukan. Nah, kita semakin cinta lingkungan melalui energi yang bersih, harapannya Danantara juga dapat masuk ke sana. Oke, saya suka idenya, suka sekali. Nah, tapi kan dananya juga besar dan ada risiko kan ketika kita ngomong kata investasi aja tuh kayak nggak bisa nih mindsetnya tuh sih kayak semua oke gitu kan. Jadi kan mitigasi risiko dengan kelolaan dana sebanyak ini, apa sih risikonya Pak? What's the worst scenario that might happen? Ya. Yang pertama, terutama di Indonesia, begitu kita melihat akhir-akhir ini kan berbagai macam banyak skandal kasus yang muncul ke permukaan publik, kan seperti itu. Ada baru kita dengar terkait dengan Sritex, ada juga LPEI, dan berbagai macam gitu kan. Kemudian ada Semen Indonesia juga gitu. Nah, berarti risiko yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan tata kelolanya. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting untuk Danantara ini bisa berkelanjutan. Tata kelola menjadi suatu hal yang wajib, menjadi suatu hal yang penting. Profesionalitas harus tetap dipertahankan. Nah, untuk itu harapannya, tentu harapan juga dari masyarakat adalah pengelola dari Danantara ini haruslah yang profesional, kan begitu. Harus independen, terlepas dari intrik-intrik politik dan lain sebagainya. Karena kita ingin ada SWF kita ini yang memang berkelanjutan, kan begitu. Berakhir seperti Temasek, bukan 1MDB tadi, kan begitu dininya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan risiko investasi. Nah, tentu kita juga perlu memperhatikan diversifikasi portofolio itu menjadi hal yang penting. Demikian juga ketika mengambil suatu keputusan, harus berdasarkan dengan manajemen risiko yang kuat dan sistematis. Sehingga investasi yang kita berikan itu berdampak kepada ekonomi, tapi dengan risiko yang dapat kita mitigasi. Sehingga dapat diyakinkan ke depannya bahwa akhirnya akan seperti Temasek, kan seperti itu. Harapannya begitu. Oke, ini kalau ngomongin tadi udah Bapak sebut, siapa nih yang bisa melihat jadi watchdog-nya gitu kan ya. Dengan apa yang berjalan saat ini ya, yang bergulir di media, apakah kita sudah cukup aman bahwa kita punya pihak ketiga yang selalu bisa mengaudit, melihat, menanyakan gitu ya bagaimana progresnya? Sudahkah kita di track yang tepat? Ya, menurut saya semua itu nanti akan butuh pembuktian ke depannya. Apakah memang dengan pola yang ada sekarang ini, apakah sudah cukup efektif atau belum? Nah, tentu yang perlu dipegang oleh para pihak yang dipercaya untuk mengelola Danantara ini atau terlibat dalam Danantara ini adalah jaga profesionalitas. Jaga profesionalitas, terlepas dari politik, terlepas dari kepentingan, kita harus sama-sama melihat secara profesional bisnis seperti apa Danantara ini, karena kita ingin Danantara ini yang memberikan nilai tambah nantinya. Nah, artinya dana untuk Danantara ini kan berasal dari efisiensi APBN. Ada juga berasal dari yang namanya dividen BUMN. Nah, ada yang juga berasal dari surplus fiskal kita. Harapannya dana-dana tersebut itu harus bisa memberikan nilai tambah nantinya kepada APBN. Sehingga masyarakat juga dapat percaya bahwa kebijakan yang dilakukan sekarang ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu menjadi hal yang penting nanti ke depannya. Tolong koreksi saya kalau salah ya Pak ya. Kalau saya lihat di beberapa artikel jurnalistik nih ya, ini kan ketua Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden adalah Pak Erick Thohir. Tapi memang belum secara eksplisit, apakah KPK boleh cek, BPK boleh cek gitu. Jadi per hari ini masih begitu ya statusnya ya Pak ya?
Betul, masih seperti itu. Itu Hmm. yang baru kita dengar bersama-sama. Nah, itu memang perlu ada lebih jelas lagi seperti apa nanti arah dari Danantara ini termasuk pengelolaannya, sehingga nanti masyarakat dapat bersama-sama juga mengawasi kegiatan dari Danantara ini. Hmm. Harapannya memang tadi dikelola secara profesional, pengawasannya juga secara independen, karena memang ini dana yang harus kita pertanggungjawabkan, kan begitu? Hmm. Ini belajar dari Temasek deh sebagai yang kita Ya. anggap nih model yang berhasil gitu. Kalau mereka tuh watchdog-nya siapa ya Pak? Ya, kalau kita melihat kenapa Temasek ini berhasil, bahwa memang Temasek ini dikelola secara profesional, kan begitu. Walaupun SVF secara umum itu di bawah Kementerian Keuangan, kan Hmm. gitu. Di bawah Kementerian Keuangan. Artinya memang ada kepentingan bahwa nilai ini harus bertambah nantinya. Dari sisi uang ke depannya uang ini harus bertambah, kan gitu. Kementerian Keuangan punya kepentingan ke sana, kan begitu. Artinya bila memang nanti ini resikonya besar, dapat merugikan, itu dapat dengan cepat langsung tiup peluit, kan begitu, jangan Hmm. dilanjutkan, kan gitu kan. Nah, itu kalau kita melihat pada umumnya termasuk di Temasek seperti itu. Nah, nanti dengan model yang ada di Indonesia ini memang karena kita masih belum melihat bentuk detailnya seperti apa ke depannya, kita masih sama-sama menunggu, kan baru diumumkan bahwa ini seperti ini, siapa yang mengelola, siapa pengawasnya. Hanya memang perlu lebih jelas lagi akan seperti apa Danantara kita nanti ke depannya, karena pro kontra di masyarakat ini kan cukup cukup luas, kan begitu. Ya. Sampai ada hubungan juga dengan IHSG, kan begitu. Terutama untuk saham-saham bank BUMN. Nah, itu yang terjadi. Oh, kalau itu saya minta perspektif Bapak dong. Kalau IHSG-nya nih lagi nyungsep nih ya, apakah artinya pasar juga lagi tidak percaya tanda kutip dengan ide ini? And what can we do better? Ya, untuk harga saham memang banyak faktor sebenarnya yang dapat berdampak kepada pergerakan dari harga saham tersebut, bukan hanya Danantara, kan gitu. Danantara mungkin ada satu sisi. Di sisi lain juga bisa jadi karena memang kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat, kan begitu. Kebijakan ekonomi proteksionis dari Donald Trump juga bisa mempengaruhi sehingga asing lebih banyak menarik dananya dari Indonesia. Di sisi lain bisa juga akibat dari kepercayaan investor terhadap Danantara ini, kan begitu. Untuk itu memang butuh pembuktian. Sehingga bila memang ini direncanakan secara baik, dikelola secara profesional dengan tata kelola juga yang baik, harapannya kepercayaan itu nanti akan kembali lagi. Kan seperti itu. Terutama yang berhubungan dengan bank BUMN. Nah, ini kan banyak kaitannya ke bank BUMN jadinya. Benar, kan begitu. benar. Karena masyarakat yang banyak di sana gitu. Ini akan ada pertanyaan lanjutan ke sana karena ini teman uang bicara juga pasti punyalah rekening-rekening di BUMN gitu ya. Cuman saya masih mau ngulik ketika Bapak bilang sistemnya udah terjaga, berarti sistemnya sudah established. Kita harus jaga bahwa ini good governance-nya juga oke. Terus orang-orang yang menjalankan kompeten, karena tadi Bapak bilang orang-orang yang menjalankan harus kompeten dong. Nah, ini kan udah keluar nih nama-nama CEO-nya Pak Rosan Roslani, terus CEO-nya Pak Doni Oskaria ex Injourney dulu. Terus Pandu Syahrir sebagai CIO lepas dari ada hubungan keluarga dengan orang di pemerintahan terdahulu gitu ya. Nah, Bapak melihatnya sosok-sosok ini gimana? Ya, pertama sosok-sosok tersebut punya pengalaman dalam hal bisnis atau komersial. Namun kembali lagi, bisakah memang terlepas gitu dari kepentingan politik dan lain sebagainya, tetap menjaga profesionalitas? Nah, itu yang menjadi challenging bagi mereka, kan begitu. Bahwa memang kita harus jaga ini, harus jaga kepercayaan dari masyarakat terhadap Danantara. Nah, kita percaya, terutama dengan pengawasan yang ada, tentunya Kementerian Keuangan juga perlu turut menjaga, kan begitu, perlu turut menjaga karena memang sumbernya dari dividen, kemudian dari surplus fiskal dan lain sebagainya. Tentu masyarakat juga banyak yang concern terhadap pengelolaan Danantara ini. Harapannya memang dapat dijalankan secara profesional. Oke. Nah, ini kembali ke kekhawatiran masyarakat lah pada umumnya. Langsung ada inilah suara-suara di social media kalau kita pakai social media monitoring gitu ya. Ih, uang aku tuh banyak loh di di bank-bank BUMN. Apa waktunya kalau aku nggak percaya, apa aku tarik aja ya uangnya? Nah, apa yang perlu diantisipasi tapi juga diluruskan kalau ada kesalahpahaman dengan pola pandang seperti itu?
Ya, pertama bahwa memang kalau kita melihat ada suara-suara seperti itu di sosial media kan begitu, ada juga ajakan kan begitu. Artinya begini, sebagai masyarakat kita harus tenang tapi juga kritis kan seperti itu. Kita harus tenang dan juga kritis. Kalau kita melihat bahwa sumber dana antara ini adalah dari dividen BUMN kan begitu. Secara rutin setiap tahun BUMN membagikan dividen. Dividen itulah nanti yang dikelola oleh Danantara. Itu satu informasi. Kemudian informasi lain bahwa memang benar BUMN ini tergabung dalam holding Danantara kan begitu. Tapi perlu kita ingat bahwa bank tersebut juga patuh terhadap undang-undang perbankan. Ada pengawasnya juga, ada OJK di sana, ada Bank Indonesia di sana, ada LPS di sana. Artinya apa? Masyarakat tidak perlu juga khawatir berlebihan. Yang perlu kita lihat secara fundamental bisnisnya masih bagus, kemudian kinerjanya juga masih bagus, dan tidak ada suatu hal yang bermasalah seperti itu. Dan menurut saya, ya kita juga tidak perlu berlebihan menyikapinya. Itu tadi SVP Head of Research LPPI, Pak Trio Oksa Siahaan yang lagi ngebahas manajemen risiko Danantara. Masih banyak lagi nih yang mau ditanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Lovebuzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Lovebuzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan, bareng saya Puri Anindita. Episode ini kita lagi bahas soal Danantara dan apa aja yang perlu kita cermati nih. Dan manajemen risikonya kayak apa? Bareng pengamat perbankan, Pak Trio Oksa Siahaan. Kita lanjut ya. Memang benar bahwa bank itu membawa risiko sistemik. Tapi tentu kita lihat juga secara fundamentalnya seperti apa. Fundamental keuangan, fundamental bisnisnya, kan begitu. Kemudian bagaimana prospeknya ke depan, selama itu masih berjalan baik, tidak perlu khawatir berlebihan. Ini pertanyaan sangat netizen sih. Kalau duitnya datang dari dividen BUMN, begitu BUMN siang 7 tadi nggak bisa ngasih lagi, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi untuk itu bahwa jangan sampai nanti ada seperti harus bagi dividen kan gitu walaupun tidak memungkinkan. Ada peraturan OJK juga menyampaikan terkait dengan tata kelola bahwa juga ketika bank akan membagikan dividen harus memperhatikan tata kelola. Bukan berarti setiap tahun bahwa emiten tersebut wajib untuk membagikan dividen. Enggak. Harus dicadangkan terlebih dahulu bagaimana permodalannya, bagaimana manajemen risikonya. Nah, bank juga akan patuh terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, bila Danantara memang pada saat itu mungkin tidak ada dividen, menurut saya cukupkanlah dengan dana yang ada. Kan ada sumber yang lainnya, kan begitu. Ada sumber lainnya yang dapat dilakukan oleh Danantara untuk mendapatkan fresh fund. Misalkan dengan menerbitkan surat berharga, mungkin dari surplus fiskal, dan lain sebagainya. Oke, jadi surat berharga bisa jadi opsi yang dikeluarkan nanti Danantara. Itu adalah cara-cara lain lah, kurang lebih gitu ya. Betul. Untuk menghimpun dana ceritanya. Nah, ini lagi-lagi ya, karena ini hal baru, biasanya warga gitu kan, ada yang kalau rugi gimana? Kalau rugi gimana kan gitu ya. Jika terjadi kerugian, walaupun kita tidak mengharapkannya, apa yang pemerintah bisa lakukan? Soalnya kan ini tanggung jawabnya ya ke masyarakat plus presiden gitu kan. Betul, betul. Nah, bila ada kerugian,
tentu harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh, kan begitu. Reward dan punishment tetap harus diterapkan di sana. Karena memang walaupun Danantara ini butuhkan pemerintah, mereka sebagai holding, kan sebagai perusahaan juga yang bekerja secara profesional. Sepanjang kerugian tersebut karena memang kondisi bisnis, bukan karena ada suatu hal tata kelola yang salah, menurut saya selama itu bisa dipertanggungjawabkan, itu akan menjadi suatu evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Namun, bila kerugian ini timbul karena memang ada suatu tata kelola yang kurang benar menurut masyarakat, nah itu akan menjadi suatu permasalahan. Nah, itu akan membuat kepercayaan kepada publik juga akan menurun. Nah, kembali lagi, bagaimana kita dapat menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang baik, dan pilihan investasi yang memang sudah melalui kajian yang baik. Nah, itu akan menentukan arah kesuksesan Danantara ke depannya. Ini kalau berkaca pada 1MDB ya, punishment-nya kan adalah jail time atau dipenjarakan gitu. Apakah artinya ini juga jadi opsi jika hal terburuk terjadi? Bila ada unsur pidana di sana, bisa jadi hal tersebut dimungkinkan. Kan kembali lagi nantinya, apakah memang ketika mengambil keputusan ini ada unsur pidana, kan begitu, sehingga dilakukan salah kelola, apakah tidak mengikuti dengan prosedur, apakah tidak mengikuti dengan kebijakan yang sudah dibuat, tentu nanti bobotnya disesuaikan dengan case per case yang ada. Oke. Nah, bila itu terjadi ya sangat dimungkinkan ada punishment sampai ke sana. Apakah kebijakan fiskal maupun moneter ini punya pengaruh kepada pengelolaan Danantara dan juga sebaliknya? Ya, tentu semakin besar surplus fiskal kita, pendapatan kita lebih besar daripada beban kita, tentu ini juga dapat bermanfaat bagi Danantara karena dana tersebut dapat dikelola oleh Danantara. Nah, menjadi PR bagi pemerintah adalah bagaimana memperbesar surplus tersebut, kan begitu. Pendapatan lebih besar dari beban. Untuk itu ekspor harus lebih besar dari impor, kan begitu. Nah, itu yang akan menjadi PR bagi pemerintah ke depannya dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, untuk itu, untuk bagaimana kita memancing investasi itu akan banyak di dalam negeri, kan begitu, bukan malah menutup dan pindah ke luar negeri. Nah, itu agak ironis memang ketika kita mendengar berita kemarin TikTok akhirnya investasi ke Vietnam, kan begitu. Baru kan aja nih yang terkini ini sebelum direkam itu yang terkini ya. Jadi nah ini juga sama nih, jadi itu kan menjadi lesson learn. Kenapa nih perginya bukan ke Indonesia? Itu 1. 2, pelajaran yang kita bisa terapkan dari Temasek yang terbukti berjalan dengan baik, apalagi selain tadi tata kelola, kemudian good governance, habis itu ada watchdog yang berjalan dengan baik, apalagi? Ya, pilihan investasi menjadi suatu hal yang penting, kan begitu. Pilihan investasi bila memang disupport oleh orang-orang yang bagus, yang memiliki memang analisis investasi yang baik, bisa melakukan kajian dengan baik, menurut saya itu menjadi suatu hal yang penting. Diversifikasi portofolio juga perlu dilakukan. Jangan sampai terlalu besar investasi di satu portofolio tertentu. Nah, itu menjadi PR bagi para pejabat sekarang yang menempati posisi di Dewan Direksi Danantara adalah bagaimana menginvestasikan dana tersebut, memberikan imbal hasil yang besar, tapi juga bermanfaat kepada ekonomi dan kepada masyarakat. Karena memang bukan hanya dia rate-nya tinggi, tapi juga bermanfaat kalau bisa mengurangi pengangguran, kan begitu, merekrut tenaga kerja baru. Kalau bisa investasinya besar, maklum lah di Indonesia kan biasanya kalau bisa semuanya kan gitu ya. Dapat semuanya, harus begini. Nah, tapi juga kita harus realistis, kan begitu, harus realistis juga bahwa memang untuk mencapai semua yang ideal tersebut nggak mudah. Kalau ini saya lagi baca apa yang dilakukan Temasek, tapi memang dalam proyek dekarbonisasi gitu ya, investment tapi dekarbonisasi. Dia berpartner dengan BlackRock. Nah, apakah model-model seperti itu Bapak optimis kita bisa lakukan dan Danantara bisa lakukan, atau justru mungkin terlihat bagus tapi ini juga ada pro dan konnya, ada kon yang kita harus hati-hati kalau punya partnership seperti ini? Ada POV dari Bapak? Ya, sangat bisa ya. Kayak kita berpartner dengan pihak luar, kita juga bisa berpartner dengan Abu Dhabi Investment maupun dengan Norway dan segala macam.
Nah, termasuk juga terkait dengan dekarbonisasi tersebut. Tapi yang perlu dilihat lagi seperti ini, bahwa semua itu harus melalui kajian yang baik, kan begitu. Jangan sampai kita melakukan investasi tersebut karena ikut-ikutan, kan begitu. Ya. Bisa jadi karena memang investasi ke sektor ESG ini bukan suatu investasi yang murah, kan begitu. Imbal hasilnya bisa jadi dalam jangka panjang. Ya. Nah, kalau kita melihat kebijakan di Amerika juga terjadi perubahan yang luar biasa. Yang sebelumnya kebijakannya adalah pro kepada lingkungan, pro kepada dekarbonisasi. Sekarang begitu Trump naik, berubah, kan begitu. Malah ingin keluar gitu kan dari Paris Agreement. Nah, ini tentu akan merubah juga arah global ini mau kemana sebenarnya. Mau ikut Amerika kah dengan kebijakan presiden sekarang, kan begitu kan, keluar dari Paris Agreement. Kita mengutamakan sosial dulu karena masih banyak pengangguran yang menjadi PR, masih banyak ekonomi yang harus dibenahi, ataukah kita sudah mulai mengarah kepada sana. Nah, itulah butuh analisis yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Ini sih langsung follow up questionnya, karena kita paham perlu ada diversifikasi, kita juga perlu sensitif dengan kebijakan global seperti yang Bapak katakan tadi. Ada nggak sih kayak top 3 prioritas sektor misalnya ya, yang make sense nih di 2025 sampai 2026 dulu deh gitu, jangka pendek. Ini kayak gimana? Kalau menurut saya sektor yang menjadi prioritas pertama tentu adalah manufaktur. Kita harus meningkatkan kembali indeks manufaktur kita, IPM kita untuk bidang manufaktur itu harus ditingkatkan karena itu sangat mengena untuk mengurangi pengangguran, merekrut tenaga kerja baru, itu menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana kita menggerakkan industri. Yang kedua terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian mengenai ketahanan pangan ini, terutama untuk mendukung program pemerintah, baik itu dengan makan bergizi gratis, kemudian kemandirian pangan kita, itu harus kembali menjadi perhatian. Dan yang ketiga terkait dengan infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena ini bisa terutama membuka jalan bagi daerah-daerah yang terisolasi, kan begitu. Nah, sehingga apa? Ekonomi nanti bisa sampai ke pelosok desa. Dan masyarakat desa tidak perlu lagi datang ke kota, kan begitu. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas bagi Danantara. Ini 3 teratas ya untuk Indonesia. Lesson learned deh, karena kita tadi ngomongin TikTok aja akhirnya mendirect investasinya ke Vietnam bukan Indonesia. Lesson learned apa nih terbesar buat kita? Nah, untuk itu pemerintah kembali lagi, kan begitu. Investor itu dapat yakin berinvestasi di kita apabila memang penegakan hukum di kita juga baik. Untuk itu harapannya pemerintah juga harus merealisasikan. Penegakan hukum menjadi suatu hal yang penting bagi kepastian para investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Kita tidak perlu menutup mata, menutup telinga dengan apa yang menjadi keinginan oleh investor. Kita tampung dan kita benahi dalam diri kita, benahi dalam negeri kita terlebih dahulu. Karena investor yang punya uang, kan begitu. Kalau kita nggak dipercaya, mereka akan banyak investasi ke luar negeri. Kita permudah iklim investasi. Kita jaga ketika mereka berbisnis di kita. 100 tahun nggak ada yang ganggu, kan begitu ininya. Pemerintah hadir di depan, kan gitu. Harusnya seperti itu gitu. Kalau mau, kan itu yang harus dijaga gitu. Jangan sampai sedikit nanti juga demo segala macam. Tentu yang dari luar kan akan khawatir, kan gitu. Tapi begitu mereka yakin, mereka nyaman, aman, mau investasi, mau usaha juga mudah gitu kan, bebas dari pungli dan lain segala macam. It's very good news for Indonesia in the future. Menurut saya seperti itu. Wah, saya sih termasuk yang mau mendorong ini bisa terjadi ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera. Nah, tadi sebenarnya saya udah sempat ulas nih Pak, tapi siapa tahu ada hal-hal lain yang perlu ditekankan. Ketakutan nasabah, ya kan, teman uang bicara yang nitipin uangnya ke bank di bawah BUMN. Dan tadi itu dijelasin nih, ya rugi mah mungkin aja dan sebagainya. Kita tetap kok dilindungi oleh LPS, OJK. Tapi ada gak sih mitigasi yang bisa dilakukan dalam taraf individual atau per nasabah? Ya, untuk nasabah sendiri
terutama kita sebagai nasabah perbankan, untuk itu kita perlu juga proaktif kan gitu, untuk mengikuti perkembangan bisnis dari perbankan. Kita perlu juga tahu mengenai fundamental baik bisnis maupun keuangan dari perbankan itu sendiri, bagaimana kinerja keuangannya, kan begitu. Nah, itu sebagai alat mitigasi kita. Nah, dibanding kita sibuk mendengarkan rumor gitu kan, sementara rumor itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Lebih baik ya kita aktif, kita analisis gitu ya. Menurut saya sih nggak terlalu sulit juga gitu kan, tinggal kita lihat labanya misalkan kan begitu. Oh, dibandingkan tahun lalu bagaimana gitu kan, ini kenapa gitu kan, masih laba nggak, asetnya masih bertumbuh atau tidak, NPL-nya tinggi atau kan, hal-hal sederhana tersebut juga bisa menjadi alat mitigasi bagi kita, sehingga nanti kita bisa mengambil suatu keputusan yang bijak terkait dengan uang yang kita miliki atau aset yang kita miliki. Ini sih zamannya Pak Oksa aja ya. Jadi red flag macam apa? Karena teman uang bicara kan nggak selalu memonitor ya. Maksudnya ya udah kalau sekarang lagi rame aku monitor, tapi besok-besok mungkin lupa. Tapi apa yang menjadi red flag dari POV nasabah ketika sebuah bank nggak baik-baik aja? Ya, tentu yang pertama paling gampang adalah ketika dia membukukan rugi, kan begitu. Ketika dia membukukan rugi usaha, nah itu sudah menjadi red flag bagi kita. Kan gitu. Red flag lanjutannya seperti apa? Harga sahamnya turunnya semakin dalam, kan gitu. Ini harga sahamnya turunnya semakin dalam nih. Kenapa? Kan gitu kan? Gini ya. Nah, tentu itu akan menjadi red flag berikutnya. Yang paling gampang ya kita lihatlah selama dia masih secara usaha masih laba gitu kan, masih bertumbuh baik, menurut saya itu bisa dapat menenangkan kita. Oke. Pak Oksa, saya sih belajar banyak banget ya dari Bapak, tapi ada nggak hal yang belum saya tanyain tapi menurut Pak Oksa ini harus banget kalian tahu nih teman uang bicara, supaya kita nggak gegabah ya dengan rumor atau informasi yang belum terverifikasi di luaran gitu? Ya, mungkin ya sahabat-sahabat semua bahwa memang apapun itu satu hal yang baru, wajar kita kritisi kan begitu. Tapi kita perlu secara rasional untuk melihat bagaimana prospeknya ke depan dan sama-sama mengawalnya kan gitu. Yang perlu dijaga di sini kembali lagi tadi sebenarnya sudah sering kita ungkapkan terkait dengan tata kelola. Terus kita dorong bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan tata kelola yang baik. Kita sudah melihat berbagai macam contoh ketika suatu emiten, suatu perusahaan tidak dikelola dengan baik, dampaknya apa? Pasti akan terbongkar, pasti akan ketahuan, dan itu akan merugikan lebih banyak lagi. Nah, untuk itu tata kelola menjadi suatu hal yang penting. Tetap kritis, tapi juga tetap rasional. Seperti itu. Baru aja kita ngobrol bareng SVP Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan juga pengamat perbankan Pak Trioksa Siahaan. Mudah-mudahan episode ini bantu kamu lebih ngerti lagi soal Danantara ya. Dan kalau teman uang bicara punya kritik, ada saran atau masukan ide soal topik selama masih di koridor keuangan dan literasi finansial yang pengen banget dibahas, yuk ditunggu banget emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek uang bicara. Teman KBR juga jangan lupa ya, isi survei yang lagi berlangsung nih. Kamu bisa scan barcode-nya di akun Instagram KBR. Tungguin, ada yang spesial dari Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan tiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.